Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Perkenalkan, saya Nova Risa Dewi Ayuni dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Purwokerto. Di tugas satu ini, saya mengambil tema tentang proses lahirnya Pancasila, sidang BPUPK, perumusan Piagam Jakarta, dan sidang PPKI. Proses lahirnya Pancasila berlangsung melalui beberapa tahapan penting pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu melalui sidang BPUPK, perumusan Piagam Jakarta, dan sidang PPKI. Untuk yang pertama ada pembentukan BPUPK. BPUPK dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 29 April 1945 dengan tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dr. Rajiman Weddiodiningrat merupakan ketua BPUPK. Serta BPUPK mengadakan 2 kali sidang penting. Sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membahas dasar negara Indonesia. Tokoh-tokoh yang menyampaikan gagasan antara lain Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi 5 dasar negara dan memberi nama Pancasila. Isinya antara lain yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Maka dari itu tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Yang kedua ada Piagam Jakarta. Piagam Jakarta dibentuk oleh Panitia 9 yang bertugas merumuskan dasar negara. Panitia ini dipimpin oleh Soekarno. Pada 22 Juni 1945, lahirlah Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Isi sila yang pertama dari Piagam Jakarta adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tokoh Panitia 9 antara lain Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, dan Abdul Qahar Muzakir. Dan yang ketiga ada sidang PPKI. Sidang PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada sidang tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945, memilih Soekarno sebagai presiden, memilih Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam sidang ini, sila pertama piagam diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut dilakukan demi menjaga persatuan dan kehormatan keberagaman masyarakat Indonesia. Adapun nilai-nilai yang tercermin pada proses lahirnya Pancasila dapat dilihat dari perjuangan para tokoh bangsa saat merumuskan dasar negara melalui sidang BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. Antara lain, yang pertama, nilai persatuan. Yang kedua, nilai musyawarah dan demokrasi. Yang ketiga, nilai toleransi. Yang keempat, nilai nasionalisme dan cinta tanah air. Yang kelima, nilai rela berkorban. Yang keenam, nilai ketuhanan. Lalu, pelajaran yang dapat diambil dari proses lahirnya Pancasila adalah bahwa bangsa Indonesia dibangun melalui perjuangan, persatuan, dan semangat menghargai perbedaan. Para pendiri bangsa mampu bekerja sama meskipun memiliki latar belakang suku, agama, dan pandangan yang berbeda. Mereka mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Beberapa pelajaran penting yang dapat diambil yaitu yang pertama, pentingnya persatuan.
Yang kedua, musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga, toleransi terhadap perbedaan. Yang keempat, semangat nasionalisme. Nilai-nilai tersebut masih sangat relevan bagi generasi muda saat ini karena Indonesia tetap menjadi negara yang beragam. Generasi muda perlu menetapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti menjaga kerukunan antar teman yang berbeda suku atau agama, menggunakan media sosial dengan bijak dan tidak menyebarkan kebencian, menyelesaikan masalah melalui diskusi, menghargai pendapat orang lain, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan berprestasi dan menjaga nama baik bangsa. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, generasi muda dapat membantu menjaga persatuan dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga penjelasan dari saya dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.